Oke. Kawan-kawan kita hari ini sambil belajar ya. Sambil belajar, ini topiknya katanya dia, Dok kita topik tentang jantung yuk, udah lama nih. Jadi sebagai self reminder juga ya, bukan ngedoain kita biar sakit jantung kagak ya, tapi buat pengingat kita untuk lebih menjaga jantung kita. Karena ini mungkin sharing sedikit juga ya. Pas saya kemarin kan lagi lagi cuti, banyak jalan-jalan. Sengaja juga nggak disebutin, Bapak mah diperjelas. Karena banyak jalan, itu berasa banget kardio ya. Yang biasanya kita tuh sehari-harinya tuh lebih banyak ya ngantor doang kayak gini lah gitu kan. Ngantor kan kita nggak terlalu banyak jalan gitu ya. Cuman ya dari parkiran naik ke atas, paling duduk berdiri mau ke toilet doang, balik lagi, nggak banyak bergerak. Begitu saya pas ini lagi jalan, lagi liburan, banyak banget jalannya. Sampai kalau hitung step, 5.000 langkah. Dari kemarin-kemarin susah banget ya, mau sampai 1.000 aja setengah mati, saking nggak ada jalannya kan. Sekarang ternyata bisa sampai 5.000 langkah, 10.000 langkah, banyak banget. Dan di situ disitulah baru ketahuan nih ya, kekuatan jantung kita tuh seperti apa. Kekuatan jantung kita tuh baru terasanya di sana. Bukan pas lagi kayak gini. Kalau kayak gini kita terasa jantungnya aman-aman aja. Tapi pada saat kita melakukan aktivitas fisik yang mungkin sebenarnya sederhana, tapi kita lakukannya agak dalam jangka waktu yang agak panjang, itu baru terasa. Kualitas jantung kita apakah bagus, kardiovaskular kita apakah bagus atau enggak. Gitu ya. Dan untungnya saya kemarin verified bagus. Berkat apa dulu dong. Nah, makanya kita mau buat self remind lagi ya, supaya teman-teman juga mengingatkan lagi, wah jantung saya masih bagus atau enggak ya, kardiovaskular saya masih bagus atau enggak ya, gitu ya. Nah, kalau kita ngomongin jantung, orang tuh paling takut sama yang namanya serangan jantung. Ya, atau biasanya tuh familiarnya namanya penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner itu apa? Jadi dia tuh sebenarnya mirip seperti stroke, cuman versinya beda lokasi. Kalau stroke posisinya dia penyempitan atau penyempitan pembuluh darah di otak, kalau ini penyempitannya di pembuluh darah di jantung. Tapi kasusnya sama. Jadi dia terjadi penyumbatan atau penyempitan pada pembuluh darah koroner yang di jantung karena ini bukan yang terjadi instan, ya, tapi tabungan selama bertahun-tahun. Tabungan kerusakan pada dinding pembuluh darah, di mana pembuluh darahnya lama-lama itu makin menebal dan kaku. Akibatnya aliran darah jadi nggak begitu lancar dan pada kondisi tertentu bisa sampai tersumbat, ya. Kalau soal angka kematian, ini menyumbang angka kematian tertinggi di dunia. Ya, 3 besar itu adalah jantung, stroke. Ya, ini kalau infeksi saluran nafas bawah ini masuknya ke dalam kategori infeksi ya sebenarnya ya. Ini kalau di gabungan semua. Tapi kalau penyakit-penyakit non-infeksius itu yang pertama adalah jantung, stroke, setelah itu diabetes. Ini diabetes sama kanker ganti-gantian juga biasanya. Gitu ya. Tapi juara 1, juara 2-nya selalu adalah jantung dan stroke. Karena case-nya sama, cuman beda lokasi doang. Sama juga di Indonesia, gak beda jauh. Karena Indonesia termasuk juga memberikan proporsi sekian persen kan atas penduduk dunia. Makanya termasuk juga di Indonesia juga sama, ganti-gantian aja tiap tahun. Jantung, stroke. Nanti hari ini yang juara 1-nya stroke, tahun depan yang juara 1 jantung. Gitu-gitu aja, intinya mereka-mereka aja yang juara ya. Tapi nggak enak, juara bikin orang ini die. Nah, jantung ini pun sebenarnya ada tahapnya lagi teman-teman. Jadi nggak hanya soal serangan jantungnya aja. Mungkin teman-teman pertama yang paling pernah sering lihat itu adalah angina pectoris. Angina pectoris itu apa? Inilah yang iskemia otot jantung. Kalau teman-teman ngelihat orang yang pada pasang ring, itu dia masih fasenya di sini. Angina pectoris. Jadi masih dadanya sesak, gitu ya.
dadanya sesak. Pas dicek, wah ternyata jantungnya sudah ada penyempitan. Wah disarankan ini untuk pasang ring. Dia masih di fase ini, angina pectoris namanya. Nah, yang sudah lebih berat itu baru yang serangan jantung. Kalau serangan jantung itu yang dia pada kondisinya sudah total clot. Jadi tersumbat total dan kejadiannya mendadak. Tiba-tiba gitu. Ceritanya kalau di TV-TV lah ya, di sinetron-sinetron begitu gambarannya. Itulah namanya yang serangan jantung. Ya, kalau serangan jantung itu yang kalau teman-teman yang waktu itu ingat nggak kita pernah bikin kelas resusitasi? Ada yang ikut nggak waktu itu? Ada Bu Ida ya, waktu itu ya, resusitasi. Itu untuk kalau kasusnya serangan jantung. Kalau angina pectoris nggak perlu dipompa ya, masih bisa ini kok aliran darahnya. Cuman memang sudah mulai berkurang. Tapi kalau serangan jantung dia mengalami kematian, henti jantung, gitu. Karena ada bagian dari jantungnya yang memang sudah mengalami kematian sel, gitu ya. Nanti kita bahas lebih lanjut di belakang ya. Ini prosesnya. Kenapa bisa sampai ke proses tadi? Kenapa bisa sampai terjadi penyempitan? Kita waktu lahir itu masih begini teman-teman, bersih banget ya. Jadi masih bersih. Terus kalau kita lihat dari segi diameternya itu masih bulatnya mulus. Ini waktu baru lahir. Kira-kira kalau ini sudah mulai ada nih sedikit lemak-lemak yang menempel. Ini kira-kira kapan nih? Ada yang tahu nggak? Kira-kira kapan? Remaja, sudah remaja. Ya, remaja loh. Remaja, bukan udah tua. Bukan udah dewasa, enggak. Masih remaja. Di saat kita sudah mulai makan makanan yang nggak sehat. Makan-makan kayak junk food. Kita kapan sih mulai makan junk food? Dari TK, dari kecil, apalagi anak-anak zaman sekarang. Indomie, ya kan? Ya kan dari balita aja udah makan. Gimana lah nggak SMP-nya udah begini? Gak heran, ya. Terus habis nanti makin lama, makin bertambah lagi sampai ke sini. Ini kira-kira kapan nih? Ini udah makin tebal dan sudah mulai agak-agak mengeras. Dewasanya dewasa kapan kira-kira? 25. Gak nyampe. SMA. Sejak mulai ngerokok. Ini saat makannya sembarangan, ditambah ngerokok. Nah, ini udah mulai sini nih. Atau jangan-jangan ini ada juga yang SMP, karena ada yang mungkin kan apalagi biasanya yang cowok-cowok ya, udah mulai nakalnya dari SMP kan. Nah, itu udah mulai nih, sini nih. Lama-lama ini udah makin lah, ini udah tumpukannya udah makin tebel. Di sini itu sudah mulai ada nyerinya. Nyeri-nyeri dadanya. Inilah baru umur berapa nih kira-kira? 30-an. Akhir 20-an, awal 30-an. Makanya nggak heran zaman sekarang yang sudah pasang ring dari umur awal 30-an kan. Saya terakhir yang termuda pernah ketemu pasien pasang ring 32 tahun. Muda banget. Ya. Nah, ini tinggal nanti nunggu waktunya aja. Kapan sampai ke sini? Hanya menunggu waktu. Kalau nggak dijaga dari usia tadi yang akhir 20-an awal 30-an itu nggak dijaga, ini tinggal nunggu waktu aja sampai ke sini. Makanya nggak heran. Banyak sekarang meninggal karena apa? Serangan jantung. Emang usianya berapa? Kemarin siapa namanya tuh yang artis Aji Masa itu umur berapa ya waktu meninggal? Kayak masih 30-an deh. Udah 40 ya? Tapi early 40 kan? 40 awal. Kemarin William Tadiono yang punya rumah sakit meninggal, tidur, menantunya itu Tahir. Iya. Makanya nggak kelihatan kan? Nggak kelihatan. Dan ini teman-teman, jangan salah ya, kejadian ini itu tidak hanya di jantung, tapi di seluruh pembuluh darah. Pembuluh darah kita ini ada yang tahu berapa panjangnya?
2,5 kali lingkaran bumi. Bayangkan dipepetin di badan segini. Sekecil apa? Panjang banget. Kira-kira bisa kita cek nggak? Gak mungkin. Makanya yang kita bisa cek, plaknya itu kira-kira sudah seberapa banyak, cuman plak di pembuluh darah otak sama di jantung doang. Yang di tangan lah, yang di kaki lah, yang di punggung, yang di perut, itu nggak bisa kita cek plaknya. Sedangkan yang paling sering membuat serangan justru plak yang ada posisinya di sana. Bukan yang di jantung. Kalau ini posisinya di jantung, ini masih lama. Sampai ruptur kayak gini mah masih lama, teman-teman. Tapi seringnya plak di tempat lain ruptur, lepas. Ikut aliran darah, nyangkutnya di plak yang ada di jantung. Jadi mungkin nih, umpamanya plak di jantungnya dia udah 50%. Ya kan? Ini dari kakinya ada yang lepas ternyata plaknya. Ikut aliran darah, balik ke jantung, nyangkut di 50%. Tutup 100%. Dari 50 mendadak jadi 100. Itulah makanya statusnya jadi serangan jantung. Makanya jangan sepele. Kita bisa merasa jantung kita sehat, tapi belum tentu benar-benar sehat. Banyak yang nggak kita lihat. Makanya selalu saya ajarin, gimana sih cara ngeceknya kalau kayak gitu? Supaya kita tahu, jangan-jangan kita ada plak di tempat lain ya. Gimana? Ada yang ingat nggak? Ciri-cirinya apa? Nyeri apa? Kesemutan. Apalagi? Kebas. Apalagi? Pegel-pegel. Ya, itu kalau teman-teman ada ngerasain itu, berarti fix 100% teman-teman punya plak pembuluh darah. Harus hati-hati ya. Nah, resikonya apa aja? Siapa saja yang beresiko untuk bisa terkena penyakit jantung ini? Yang paling besar tentunya adalah yang punya hipertensi. Tekanan darahnya tinggi. Ada yang tekanan darah tinggi di sini? Hampir semua. Tekanan darah tinggi sih normal, Dok. Emosi doang tinggi. Jangan emosi-emosi lah. Kita ketawa-ketawa aja ya. Nah, hipertensi. Karena kalau tekanan darah kita tinggi, itu kan pada saat tekanan kita tinggi, itu kita punya diameter pembuluh darah itu makin mengecil. Jadi kalau kita sudah punya plak, dikecilin lagi, makin sempit. Makanya dia berbahaya, ya. Terus juga apalagi kalau seandainya udah ada hipertensi, ada kolesterol tinggi juga. Kolesterolnya tinggi. Kolesterol kok bisa sih? Karena kolesterol lah yang bikin plak, teman-teman. Ya, jadi kolesterol itu yang bikin plaknya. Sebenarnya asalkan kita punya pembuluh darah kita bersih, itu resiko kita untuk terkena penyakit jantung sih sangat kecil sekali. Gitu. Emang apa yang mau nyumbat? Gak ada yang nyumbat kan? Yang nyumbat apa? Kolesterol. Makanya kenapa harus kita jaga ya. Terus juga merokok. Siapa masih merokok? Kenapa merokok bisa menyebabkan penyakit jantung? Apakah rokok jadi membuat sumbatan? Enggak. Sebenarnya rokoknya sendiri sih nggak masalah. Yang masalah adalah karena rokok itu merusak kolesterol HDL. Padahal kolesterol HDL perannya adalah untuk ngikat si LDL supaya LDL nggak nempel di dinding pembuluh darah. Ibaratnya HDL itu kan polisinya gitu ya. Ini si rokok malah ngurangin polisi. Kalau polisinya kurang, yang jaga siapa? Satpam, security, dikurangin. Gak ada yang jaga. Gitu ya, akhirnya liarlah si LDL-nya nempel-nempel di mana-mana bikin plak. Ya, gitu. Apalagi kalau rokoknya makin berat. Berarti makin banyak security yang dieliminasi. Makin gak ada yang jagain jadinya ya. Terus diabetes juga. Diabetes sih nggak heran ya, kalau diabetes kan makanya dibilang kan ibu dari segala penyakit ya. Dari diabetes dia menurunkan kualitas dari pembuluh darah. Sehingga kita punya pembuluh darah rentan. Karena rentan, gampang rusak. Ketemu sama sama kolesterol, gampang ditempelin.
ketemu sama rokok gampang diradiasi. Gitu ya, gampang dirusak. Jadi lebih rentan sehingga lebih mudah untuk membentuk plak juga di sana. Nah, selain itu mungkin memang sudah ada faktor-faktor lain ya. Mungkin memang punya masalah jantung. Jadi mungkin EKG-nya kurang bagus atau stres. Makanya tadi saya bilang emosi jangan tinggi-tinggi, happy-happy aja ya. Senyum ya kan, senang-senang. Makanya sering main ke sini. Tuh ada yang lucu-lucu kan di depan kan. Ya. Terus pola makan ya. Pola makan juga dijaga ya. Bukan berarti nggak boleh makan enak teman-teman. Ya, bukan nggak boleh makan enak, boleh. Saya nggak melarang kok teman-teman. Loh, tapi saya suka banget sate kambing dong. Boleh, tapi diatur. Jangan terlalu banyak, jangan terlalu sering ya. Jadi supaya bisa tetap menikmati tapi tidak berlebihan ya. Terus juga gaya hidup. Nah ini gaya hidup, lebih kemana biasanya? Istirahat paling sering. Begadang. Ya jangan terlalu sering begadang. Ya kita kan manusia siang, bukan manusia malam, ya kan? Nanti bilang langsung nyanyi kupu-kupu malam kan, susah juga kita karaokean nanti habis ini ya. Ya, jadi tidur yang cukup. Usahakan. Sebenarnya itu lebih kepada pola. Jadi itu dia. Sering sekali orang, tapi saya susah dok tidur. Benar. Kenapa? Ini satu temennya nih. Stres. Usahakan rileks. Ya, rileks. Boleh coba dengan meditasi, yoga. Pas jamnya mau tidur, kita harus sudah mempersiapkan diri untuk tidur. Kebanyakan, saya tuh nggak bisa tidur dok. Ya iyalah. Udah jam tidur masih geratakan kemana-mana, beresin rumah, apalagi ibu-ibu paling sering kan, karena mama saya juga sama masalahnya ya, susah tidur. Ya gimana mau tidur? Jam 8 masih sibuk beresin ini, beresin itu. Yang ada malah gak istirahat. Kalau udah tahu menjelang jam tidur jam berapa? Jam 9, jam 10. Dari jam 8 udah mulai ada di kamar, udah mulai rileks. Mulai pasang lagu pelan-pelan, minum susu, biar enak, biar rileks gitu kan. Biar jadi terbawa tidur. Ini masih lihat handphone. Wah. Mas Boy, ya gimana mau tidur? Kagak diistirahatin. Lu emang dasar kagak niat aja untuk usaha. Ya kan, disalahin gak bisa tidur. Kan? Terus kurang olahraga. Sebenarnya olahraga nggak harus yang berat, yang penting rutin. Ada aktivitas fisik, jadi badannya nggak diem, ya. Nah ini tadi yang saya bilang, serangan jantung atau infark miokard. Jadi di sini kasusnya adalah sebagian otot jantung itu dia mati karena nggak dapat suplai darah. Karena sudah tersumbat 100%. Dan kejadian sumbatannya ini mendadak, bukan yang bertahap, teman-teman. Kalau bertahap, itu kan prosesnya lama ya. Untuk dari, ibarat kata nih, untuk naik dari penyempitannya 50 ke 51% aja, itu butuh waktunya lama, nggak instan. Gitu. Apalagi sampai ke 100 bertahap. Jadi kita pasti udah ngedetek duluan, udah antisipasi duluan. Gitu ya. Tapi ini karena kejadiannya mendadak, tidak sempat diantisipasi. Jadi tiba-tiba tadi ya, ada yang lepas, ikut aliran darah, mendadak langsung nutup. Ngeklok 100% aliran darahnya. Sehingga area area jantung yang diperdarahi oleh pembuluh darah tersebut nggak dapat darah, akhirnya mati. Karena mati, akhirnya tidak bisa memompa. Teman-teman tahu nggak, jantung itu sebenarnya dia apa sih, sel apa? Terdiri dari sel apa? Ada yang tahu nggak sel apa sebenarnya sel jantung itu? Organ jantung itu terdiri dari sel apa? Otot. Itu otot semua. Karena apa? Dia mompa kan? Dia bekerja terus. Itu tuh terdiri dari sel otot. Kalau dia mati, nggak ada tenaganya untuk memompa. Ya, sebagian yang mati tenaganya langsung menurunnya drastis. Gitu ya. Makanya langsung bisa terjadi henti
jantung seperti ini. Dan kasusnya lebih dari 90% kejadian ini justru karena plak yang ada di area lain. Bukan yang sudah ada di jantung, ya. Gejalanya, tanda-tandanya apa? Nyeri dada. Ya iyalah, masa nyeri perut ya. Nyeri dada, ya. Lokasinya di mana? Di area dada. Biasanya bisa agak di sebelah kiri atau di tengah. Ya, tengah atau ke kiri gitu ya. Rasanya gimana? Rasanya itu seperti ditekan. Kayak kebayang ya? Rasanya itu kayak ketekan beban berat, ditimpa beban berat, ada juga rasanya itu panas. Seperti terbakar, seperti diremas-remas, ada juga rasanya seperti ditusuk-tusuk. Jadi ini bisa bervariasi masing-masing orang. Ya. Yang paling khas dari serangan jantung adalah adanya penjalaran. Menjalar rasanya, sakitnya itu menjalar. Jadi dari jantung itu bisa menjalar ke rahang. Bisa menjalar ke bahu. Bisa sampai ke tangan, ke jari-jari tangan. Rasa nyerinya. Jadi sampai ke sini. Terasa menjalar dia. Atau nembus sampai ke belakang. Nah, inilah kadang-kadang yang harus teman-teman bedakan sama GERD. Ada yang punya GERD di sini? Mungkin pengalaman nih ya. Rasanya sama, panas juga kayak terbakar. Dan sama kan? Sama-sama di di dada. Dada sebelah tengah. Tapi kalau GERD tidak ada penjalaran. Di situ doang panasnya. Iya, ya. Kalau jantung, serangan jantung dia khas dengan penjalarannya. Jadi harus disertai penjalaran ya. Terus juga biasanya ada gejala-gejala penyerta juga ya. Bisa ada rasa sesak nafas tadi kan, sampai keringat dingin, pucat, bahkan ada yang sampai pingsan ya. Nah, ini kurang lebih ilustrasi gambarannya ya untuk tadi penjalarannya. Nah, ini yang penting. Kalau ketemu kasus ini teman-teman pada ngapain? Ngapain? Ayo. Keluarin handphone. Live duduk. Kita biasanya gitu. Wah, ada serangan jantung, bentar. Live aja dulu. Bukan dibantuin ya. Live dulu ya, jangan. Kalau ketemu, karena teman-teman bisa ketemu kasus ini loh dimanapun. Ya, mana tahu lagi makan di restoran. Karena saya aja pernah. Kasus ini justru di pesawat. Saya nge-RJPU di atas pesawat. Lagi tidur-tiduran. Ada yang dokter sini. Kenapa? Aduh. Ternyata di depan ada yang serangan jantung. Aduh, kerjaan ya. Pertama kita pastikan keluhan. Biasanya di awal dia belum langsung pingsan. Jadi pada saat itu langsung pastikan. Cepet ya. Jangan, Pak, gimana rasanya? Bukan. Pak. Harus agresif. Memang harus agak teriak. Gak apa-apa. Pak, agak dipukul aja. Gak masalah. Pak, apa yang dirasain? Gitu kan. Sakit. Biasanya gitu-gitu kan. Ada menjalar nggak? Pastikan tadi kayak ciri-ciri tadi. Ada menjalar nggak? Ada rasa menjalar yang menjalar kemana? Kalau ada menjalar, berarti fix itu serangan jantung. Kalau yakin, langsung dibaringkan di alas yang rata dan keras. Paling gampang langsung ke lantai. Jangan pula dinaikin ke sofa atau ke tempat tidur ya. Nggak. Alas yang rata dan keras. Paling gampang ke lantai ya. Sambilan kalau bisa hubungin paramedik ya, ambulans, rumah sakit atau dokter ya. Kalau teman-teman bisa lakukan resusitasi ya, RJPO. Yang nanti kapan-kapan kita bikin lagi deh kelasnya ya, biar sama-sama latihan lagi. Dan biasanya pasien yang memang kalau dia sudah ada masalah dengan jantungnya, biasanya dia selalu standby ini. Aspirin di dompetnya atau di tasnya. Tapi seperti tadi yang saya katakan, faktanya jarang yang tahu kalau dia punya penyakit jantung. Tiba-tiba, jadi ini nggak standby. Belum tentu standby. Ya? Gitu. Kapan latihan ya? Latihan lagi ya. Gunanya untuk apa? Tadi kan jantungnya kan berhenti. Nggak mompa. Ya kan? Apa yang terjadi kalau jantung kita tidak memompa? Darah nggak ngalir ke seluruh bagian tubuh. Sedangkan
kita dinyatakan hidup atau mati itu kategori dari mana? Otak. Ya, batang otak. Dan otak itu sangat sensitif. Nggak bisa lama-lama nggak dapat supply. Dia itu adalah organ kita yang paling manja. Ya, makanya kenapa harus segera dilakukan resusitasi. Jadi si jantungnya nggak bisa pompa sendiri, kita yang bantu pompain dari luar. Itu maksudnya resusitasi. Ya, gitu. Jadi nanti kalau teman-teman juga ngemompa, jangan dia cuman kagak nyampe, ya. Nyompanya bener, yang bener tenaganya dikeluarin, ya. Nanti kita belajar caranya, ya. Ini antara ini sama lagi ting 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 ting, enggak gitu ya. Nah, yang paling penting adalah mencegah. Mencegah gimana? Rubah gaya hidup, ya. Lifestyle yang bener, ya. Kalau yang kita kelebihan berat badan, ayo turunin lagi. Ini saya aja nih mau mulai diet lagi nih kemarin, aduh kalap. Mentang-mentang liburan ya, langsung naik berat badan 3 kilo. Turunin lagi yuk, ya. Yang biasa ngerokok, kurangin. Apalagi kalau saya udah lah ngerokok, suka makan yang berkolesterol tinggi. Udah deh, komplit bener dah ini. Ya, kalau mau sebanter-banternya pilih salah satu deh. Lebih bagus jangan pilih dua-duanya. Ya, gitu. Tapi kalau lebih umpamanya, tapi saya lebih penting masih boleh makan sate kambing, ya udah jangan merokok kalau gitu. Ya, karena kalau nggak jadi terlalu berat beban tubuhnya. Tapi sih saya lebih pro sih kalau bisa dua-duanya dihindari ya. Terus mulai olahraga teratur. Nggak harus di gym, nggak harus yang berat-berat, nggak yang ringan-ringan aja. Di rumah juga bisa. Di rumah, aduh dok, saya males deh kalau ini jogging keliling kompleks. Soalnya saya tuh nggak ada kompleknya dok rumahnya. Saya di pinggir jalan. Di dalam rumah aja bisa. Kelilingan aja tuh apa namanya, meja makan. Puterin aja 50 putaran juga nyampe. Berapa 50 putaran itu udah berapa ratus meter, lumayan loh capek. Ya, bisa. Kreatif aja. Yang penting kan bergerak kan? Gitu ya. Terus habis itu yang paling penting, kelola stres. Ya, ini sebenarnya yang paling susah gampang, tapi sebenarnya justru yang paling penting. Ya, mulai dari sini dulu. Ya, kepala kita yang harus kita benerin dulu, ya. Terus dari makanan sebenarnya lebih mudah kita maintain ya, asalkan di sininya sudah bagus. Nanti makanan kan tinggal banyakin makan buah, sayur, garamnya agak dikurangin, jangan asin-asin banget, ya. Terus juga jangan terlalu banyak makan junk food juga, ya. Kalau masih suka minum alkohol agak-agak dikurangin lah, ya, gitu. Nah, ini dia produk kesayangan kita, Cocoa Flavanol Original Sweet dan juga DTM with L-arginine yang diambil dari ekstrak biji kakao yang masih mengandung 80% kadar flavanol alaminya, ya. Jadi bukan KW-KW-an, ya. Kalau kita ngomongin soal flavanol, itu kita ngomongin soal antioksidan. Jadi flavanol itu dia adalah salah satu dari 6 kategori flavonoid yang merupakan subkelas dari polifenol. Jadi kalau dari hasil penelitian itu sudah terbukti kalau kandungan flavanol yang tinggi terutama pada kokoa itu bagus untuk kardiovaskular. Jadi kalau teman-teman konsumsi dalam jangka pendek teman-teman bisa menikmati manfaatnya itu dalam membuka pembuluh darah kita. Sehingga aliran darah bisa lebih lancar. Tapi kalau kita rutin, kita juga bisa mendapatkan manfaatnya sebagai antioksidan. Karena antioksidan itu kalau saya ditanya, dok saya mau minum suplemen deh. Bagusnya minum apa ya? Yang penting mah antioksidan. Itu yang paling penting. Bukan vitamin, mineral. Vitamin, mineral masih bisa kita dapatkan dari makanan. Tapi kalau memang butuh banget, kayak pengen aja minum sesuatu deh, suplemen biar sehat, antioksidan yang paling penting. Ya? Karena itu bisa mengcover semuanya. Nah, tapi itu dia. Karena dia adalah antioksidan yang kuat, yang tinggi dan yang sensitif, sehingga nggak gampang untuk mendapatkan antioksidan ini, flavanol ini ya. Karena pada proses pengolahan coklat itu biasanya cenderung merusak, sehingga butuh metode ekstraksi yang khusus supaya kandungan flavanolnya bisa tetap tinggi. Selain ada flavanol, ada juga L-arginine. Arginine ini dia adalah asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh kita untuk membentuk protein, nantinya digunakan untuk regenerasi sel. Ya, menggantikan sel-sel tubuh kita yang rusak.
Nah, tapi karena dia masuk golongan esensial, itu artinya nggak bisa kita dapatkan dari tubuh kita sendiri. Jadi tubuh kita kalau lagi butuh, itu dia nggak bisa bikin sendiri. Harus disuplai dari luar. Nah, suplai dari luar biasanya kita dapat dari makanannya paling sering sih daging-dagingan, ya. Daging merah, daging putih, ayam, ikan, ya. Atau boleh juga dari produk olahan susu ataupun kacangan juga bisa, ya. Yang unik dari arginine ini, teman-teman, dia tidak hanya semata-mata sebagai asam amino aja untuk metabolisme protein, tapi dia juga kalau dibutuhkan itu bisa bertransformasi, berubah, ya, menjadi nitric oxide. Gunanya buat apa? Untuk membuat kita punya pembuluh darah terbuka. Harusnya nitric oxide ini diproduksi oleh sel endotelium di pembuluh darah kita. Cuman pada kondisi-kondisi tertentu, ya, di mana kita mungkin punya penyakit, ya, atau kondisi darah kita yang tidak bagus kandungan di dalamnya, ya mungkin ada banyak kolesterolnya, banyak radikal bebasnya, sehingga itu bisa merusak kita punya sel endotelium, sehingga endotelium kita nggak bisa lagi memproduksi nitric oxide yang cukup. Nah, arginine bisa menggantikan itu sementara. Sambil nanti si sel endoteliumnya diperbaiki sehingga bisa mulai kembali mandiri memproduksi nitric oxide-nya sendiri. Tapi selain itu juga arginine juga punya peran lain juga dalam pelepasan hormon seperti hormon insulin buat yang diabetes, hormon pertumbuhan buat anak-anak ataupun senyawa-senyawa lain di dalam tubuh. Nah, ini dia produsen kita yaitu Berkelebab. Mereka sudah punya paten terhadap metode ekstraksi kokoa di mana metode yang mereka gunakan ini sudah terbukti dapat mempertahankan hingga 80% flavanol kakao yang ada secara alami. Jadi flavanolnya itu bukan ditambahin. Jadi bikin coklat terus tambahin lagi flavanolnya. Enggak. Tapi flavanol bawaan dari si coklatnya sendiri. Jadi memang pure kualitasnya, gitu ya. Memang kualitas flavanol yang tertinggi. Terus juga kita sudah banyak juga studi klinis ya yang bisa mendukung kita juga. Ini juga bahkan studi klinisnya aja sudah dipatenin juga. Ini bisa mendukung kita untuk tadi ya mencegah penyakit jantung koroner dengan salah satunya tadi kan menurunkan berat badan ya supaya berat badan ideal. Otomatis kadar lemak juga bisa dibatasi. Nah, di sini dari hasil paten, itu ternyata ekstraksi kokoa bisa membantu menurunkan berat badan dengan meningkatkan metabolisme. Jadi, lemak-lemak simpanan kita itu cenderung dibakar, bukan disimpan. Dibakar, di metabolisme jadi energi dan bisa kita pakai, gunakan buat berolahraga, buat beraktivitas, dan macam-macam. Ya, sehingga dengan begitu, berat badan kita bisa lebih jaga ideal ya. Terus juga ada juga dari hasil penelitian ya. Kalau subjek yang diberikan 300 ml kokoa yang mengandung kadar polifenol yang sangat tinggi, ternyata selama 6 jam periode setelah dia konsumsi itu terjadi penurunan perlengketan pada trombositnya. Jadi trombositnya itu nggak lengket dan ini membuat darah tuh encer. Efek inilah yang didapatkan kalau kita minum aspirin. Jadi, kalau ketemu kasus, tadi kan kita udah bahas ya, kasusnya kan ada tiba-tiba serangan jantung. Tapi nggak tahu nih, ternyata dia punya penyakit jantung, punya resiko. Otomatis dia nggak nyiapin aspirin dong. Tapi tenang, kita sudah punya flavanol. Bisa kita gantikan dengan flavanol. Ya, taruh di bawah lidahnya. DTM. Ya, DTM di bawah lidah. Makanya teman-teman, bawa kemana-mana DTM-nya ya. Selalu siapin stok di tas, di dompet, di mana pokoknya di kantong. Sediakan di segala macam sudut-sudut yang memungkinkan. Ya, diselipin di mana. Pokoknya kantong-kantongnya banyak deh. Kita nggak pernah tahu di mana kita ketemu kasus ini. Ya, dan belum tentu orang yang kena tadi ya punya Aspilet atau aspirin atau clopidogrel atau Sedocard di dalam dompetnya atau di dalam tasnya. Kalau nggak ada, kita masih bisa kasih
DTM kita untuk tindakan penyelamatan pertama ya. Lalu kita juga sudah dapat scientific opinion juga dari EFSA atau European Food Safety Authority. Kita sudah bisa mengklaim manfaat produk kita yaitu cocoa flavanol itu bagus untuk kardiovaskular ya, bisa membantu untuk memperlancar aliran darah dengan memelihara elastisitas pembuluh darah. Nah, untuk konsumsinya pada dasarnya sih itu sekitar 3-5 gram kalau untuk yang original dan sweet ya, bisa memenuhi kebutuhan tubuh sehari-hari. Tapi buat yang sudah punya resiko, kayak yang tadi saya katakan, udah ada kolesterolnya, ada hipertensi, ada diabetes, merokok juga. Terus habis itu udah ada tanda-tanda gejala-gejalanya, ada kesemutan, kram, apalagi tadi pegel-pegel, nyeri, ya. Sebaiknya sudah mulai dijaga ketat dari sekarang. Daripada menyesal nanti, ya kan? Daripada buat asuransi, kan? Buat asuransi nggak tahu kepake apa kagak, mendingan asuransinya langsung ke tubuh sendiri ya, asuransikan tubuh kita sendiri dengan mengkonsumsi flavanol ya. Kalau mau konsumsi yang original dan sweet itu bisa dianjurkan sebaiknya 15 gram setiap hari ya. Kalau mau yang DTM boleh juga. DTM bisa dikonsumsi kalau maintenance biasanya sih 1 saset per hari cukup ya, atau di awal konsumsi bisa 2 saset per hari. Tapi kalau sudah punya resiko tadi, dianjurkan mengkonsumsinya 3 saset per hari ya, dan jangan lupa selalu dibawa ke mana-mana gitu ya. Terima kasih.